Halo teman-teman semuanya, aku Cau dan Aku Jojo. sebelum kita mulai videonya, kita bakalan Coba ngasih HP ini ke orang yang selama diskusi itu suka meluapin keresahannya. Halo, saya Yuda. Saya akan ngasih HP ini ke orang yang selalu mikirin konsekuensi dari setiap opini yang ada. Halo, nama aku Restu dan aku bakal ngasih HP ini ke orang yang selalu ngasih opini-opini baru. Halo, gue Fidel dan sekarang gue bakal ngasih HP ini ke orang-orang yang selalu gunain data dan fakta selama diskusi kelompok. 5 isu publik yang udah kita temukan, yaitu yang pertama ada macet, yang kedua ada parkir sembarangan, yang ketiga ada jalan berlubang, yang keempat ada pungli, dan yang kelima ada buang sampah sembarangan. Udah sampai nih, kita tutup lanjut dulu kali ya. Oke, lanjut ya. Jadi dari 5 isu publik yang udah kita temukan, itu kita udah sepakat bahwa penyebabnya adalah satu, kurangnya kesadaran masyarakat, dan yang kedua, kurangnya kesadaran pemerintah akan kondisi infrastruktur dan juga sarana prasarana seperti jalan, lahan parkir, dan juga lapangan pekerjaan. terus dari semuanya yang udah kita dapat waktu diskusi, kita tuh udah mikirin nih kayak apa sih solusi yang harus diberikan untuk mengatasi isu-isu publik itu. Nah, yang pertama tuh kayak kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Terus pemerintah juga harus memperhatikan infrastruktur kayak seperti memperhatikan perbaikannya dan penataannya. Terus juga pemerintah harus menegakkan hukum yang secara tegas gitu. Misalkan seperti penerapan sanksi, tilang, apalagi ya? Negur orang-orang yang pungli juga. Iya. Terus pemerintah juga harus ngasih lapangan pekerjaan yang layak gak sih? Benar, soalnya supaya kayak yang pungli-pungli gitu, terus orang-orang yang kayak tukang parkir yang sembarangan gitu kan termasuk pungli juga, supaya mereka bisa dapat pekerjaan yang layak dan juga isu publiknya selesai. Nah, jadi pengalaman kami selama mendiskusikan isu publik, kami dapat sharing satu sama lain akan apa yang terjadi kepada publik, dan kami dapat memikirkan solusi-solusi yang bisa kami lakukan ataupun juga aparat dan juga pemerintah yang lakukan. Dan menurut kami sendiri, kerja kelompok itu bisa menjadi salah satu cara untuk mendiskusikan isu publik itu sendiri dengan baik, karena kami dapat saling sharing akan apa yang kami dapatkan, pendapat kami tersendiri terhadap isu publik yang terjadi. Namun ada kekurangannya, yaitu susahnya mencari jadwal. Karena susah mencari jadwal, terkadang kita harus menyediakan waktu kosong, dan kita kadang nggak tahu kapan tiba-tiba ada waktu yang terisi dan juga kapan yang kosong. Sekian. Halo, gue Fidel dan ini teman gue Yuda, dan sekarang kita berdua bakal ngasih kesimpulan selama 1 semester diajarin oleh Bu Esther. Selama 1 semester belajar bareng Bu Esther, saya merasa cara pandang saya menjadi lebih kritis, terutama terhadap isu kebangsaan, yaitu government, dan isu-isu sosial yang terjadi di sekitar saya. Nah, kalau first impression dari gue diajarin sama Bu Esther itu dosennya itu yang cukup chill, dia santai, tapi Bu Esther itu tegas banget buat ngedidik mahasiswanya. Pokoknya Bu Esther itu dosen yang tipe gue banget sih. Dan juga selama diajarin Bu Esther, gue jadi ngerti dan terbuka sudut pandang gue tentang kenegaraan itu apa, yang lebih detail dan gak dipikirin sebelum gue kuliah. Jadi itu aja sih guys. Terima kasih Bu Esther. Thank you Bu Esther buat bimbingannya 1 semester. Sehat-sehat selalu Bu.